Shalom mempelai Kristus, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera, aman dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Betani News edisi hari ini, 3 Mei 2020. Beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Mempelai Kristus, informasi yang pertama, KBTK Betani School dan SD Betani saat ini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Segera daftarkan putra-putri Anda karena tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 0877 2514 6248. 0877 2514 6248. Kita ke informasi selanjutnya. Bagi mempelai Kristus yang memiliki kesaksian atas berkat yang diperoleh melalui pujian dan penyembahan, Anda bisa membagikan kesaksian melalui acara Kuasa Pujian dan Penyembahan yang akan ditayangkan di channel YouTube Gereja Betani Salatiga setiap hari Senin jam 8 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bapak Semi di nomor 0818 0335 0015. 0818 0335 0015. Mempelai Kristus, kami mengingatkan kepada Anda, dalam hal pemberian persembahan bisa Anda titipkan melalui gembala FA masing-masing yang nantinya akan diberikan kepada pihak gereja. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas e-money melalui M-Banking BCA, aplikasi Dana, OVO atau GoPay dengan menggunakan scan QR Code yang bisa Anda dapatkan di Instagram ataupun Facebook gereja. Untuk M-Banking BCA, nomor rekening gereja adalah 013 1300 301 013 1300 301. Mempelai Kristus, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dan informasi lebih lengkap tentang Gereja Betani Salatiga, Anda bisa menghubungi call center di nomor 0856 9722 2222. 0856 9722 2222. Demikian Betani News edisi hari ini, dan selamat mengikuti ibadah raya kali ini yang dikemas dalam suasana yang berbeda dan lebih intim dalam pujian dan penyembahan. Tetap ingat, pakai masker kemanapun Anda pergi dan terapkan physical distancing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita datang kepada Tuhan hari ini dengan segenap hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah yang terutama dalam hidup kita. Amin. Mari kita bawa segenap hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh kesadaran kami mau katakan Tuhan bahwa kami perlu Engkau di setiap waktu, di setiap jam. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini Tuhan, Engkau beracara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Kami hanya mau memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari dengan segenap hati kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku
Ya Tuhan, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, katakan setiap jam, setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, Oh, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. setiap jam, ya Tuhan. Ku dan Kau yang ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami datang padamu dengan segenap hati kami, Tuhan. Datang menyembah Yesus, Kau Yesusku, setiap saat Tuhan. kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan, dengan segenap hati kami. Kau yang terutama bagi hidup kami, Tuhan. Kau yang kami perlukan, Tuhan. Yesus, Kau yang kami muliakan. Yesus yang kami perlukan. Kami rindu Engkau lebih lagi. Kami mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati kami. Layak disembah. Tiada yang seperti-Mu, Yesus.
Kudus masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami merasakan hadirat yang nyata di tempat ini. Dan kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Tinggal dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Mari bersama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Menyatakan kerinduan yang terdalam bagi Dia. Yes, haleluya. Kerinduan kami Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati katakan, hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Kaulah keselamatan kami, keselamatanku. Yang rindu bersekutu dengan Tuhan, angkat suaramu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami. Sungguh indah. Mari sekali lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami angkat segenap hati kami memuji Engkau. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku.
dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan. Itu kerinduan kami, itu kerinduan kami Tuhan, bersekutu denganmu, menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh, tenggelam dalam kasih-Mu Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mari angkat hatimu lebih lagi bagi Tuhan. Bawa persembahan mazmur pujian yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Oh, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang termulia. Oh, haleluya, kami sembah. Mari sekali lagi kita mau bersekutu dengannya, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kami rindu lebih lagi Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kami. Kau layakkan setiap kami Tuhan, untuk boleh menikmati perjamuan kudus. Dan biarlah hidup kami ini boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh terus menyembah meninggikan Allah yang hidup. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan,
terukur. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati kami. Haleluya Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami mau katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Haleluya. Yesus Rajaku. Haleluya Tuhan. Shalom mempelai Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah raya minggu ini. Dan saya tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dan berkarya melalui hidup kita semua. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara, mari kita akan melihat firman Tuhan. Tema bulan ini adalah spiritual multiplication. Multiplikasi rohani. Saudara. Wow, ini luar biasa. Saya percaya tidak kebetulan, saudara, tema ini ada di bulan Mei. Kenapa? Karena kita melihat, kita merasakan, kita mengalami semua. Pandemik COVID-19 ini membuat gereja-gereja Tuhan bermultiplikasi, luar biasa. Seperti yang dulu saya pernah sampaikan, iblis sepertinya senang sekali pada saat seolah-olah sepertinya gereja Tuhan hari Minggu tidak ada lagi kebaktian. Seluruh gereja di seluruh dunia sepertinya stuck, berhenti. Tetapi tiba-tiba saja iblis sadar bahwa ternyata itu bukan ending atau
mengakhiri daripada pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan, saudara. Bukankah saudara sadar itu? Bagaimana gereja-gereja kemudian bertumbuh di rumah-rumah kita masing-masing. Saya berdoa juga, saudara. Jangan sampai kita hanya akhirnya tetap masih dalam konsep yang lama sampai pandemik ini selesai dan kita kemudian kembali kepada pemahaman pengertian kita sebelumnya. Saya berharap selama 2-3 bulan bahkan mungkin ya sedikit lebih panjang dari itu. Saudara dan saya menyadari gereja yang sebenarnya adalah saudara sendiri secara pribadi dan juga saudara sebagai keluarga-keluarga. Bukan bicara soal ritual, karena kalau hari ini barangkali semua gereja membuat siaran online, live streaming. Kembali kalau kita hanya memandang dari sudut itu saja, nanti itu hanya sebatas ritualisasi. Saudara. Yang kita anggap gereja adalah ritual yang biasa setiap hari kita lakukan. Atau setiap minggu kita kerjakan. Tapi saya berharap gereja yang sebenarnya sungguh-sungguh sudah lahir bermultiplikasi hari-hari ini. Yaitu adalah hidupmu secara pribadi, hidupmu dalam rumah tanggamu, hidupmu dimanapun engkau berada. Itulah gereja yang sebenarnya. Baik saudara, saya mau ajak kita melihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat ke-24. Dan kali ini saya mau ajak saudara membaca dari versi Terjemahan Sederhana Indonesia, TSI. Kalau saudara punya aplikasi Alkitab, saudara akan bisa dapatkan berbagai macam versi ini. Ya, saya akan bacakan buat saudara mulai dari ayat 23 dulu. Yohanes 12 ayat yang ke-23 dikatakan demikian, versi Terjemahan Sederhana Indonesia. Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi itu. Siapa yang bukan Yahudi? Saudara dan saya, kira-kira begitu. Sudah tiba waktunya anak manusia, yaitu aku, dimuliakan melalui jalan kematian. Apa yang aku katakan ini memang benar. Apa yang segera terjadi kepadaku dapat digambarkan seperti satu biji gandum. Untuk menghasilkan banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan mati. Baru bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak demikian, biji itu akan tetap satu biji saja. Di sini dulu saudara, sampai di sini dulu. Saudara, ilmu pertanian yang kebetulan saya juga banyak belajar. Ya, saat saya bermahasiswa, kemudian saya menjadi seorang dosen saudara. Dan cukup panjang saya banyak belajar ilmu pertanian. Buat saya ini satu hal yang sangat logik. Sangat gampang dipahami saudara. Bahwa kalau engkau ingin berkembang, berlipat kali ganda, bermultiplikasi, caranya adalah satu biji, satu benih, saudara harus tanam di tanah, menjadi mati, kemudian tumbuh, menjadi tunas, dan kemudian berbuah lebat. Saudara. Ada yang bisa 100 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Buat kami orang pertanian sangat sederhana memahami ini. Saudara. Dan tidak ada cara lain untuk kita bermultiplikasi selain daripada kita menaburkan sesuatu, bahkan diri kita, untuk kita mati dan kemudian bertumbuh. Saudara. Nah, Yesus sangat ahli menurut saya dalam hal pertanian. Sehingga dia begitu gamblang mengajarkan mengenai hal ini, saudara. Makanya saya mau sampaikan hal-hal apa yang perlu sekali saudara dan saya pahami, bagaimana kita bermultiplikasi lebih lagi. Ya, berbuah-buah lebat lebih lagi. Karena Tuhan ingin saudara dan saya berbuah lebat. Amin. Saudara siap untuk terus berbuah lebat buat Tuhan? Ini waktunya menurut saya saudara. Ini saat yang baik sekali. Nah saudara, tadi dikatakan bahwa untuk berbuah biji ini, bijinya harus ada tentu. Kalau tidak ada bijinya, apa yang mau ditanam saudara? Apa yang mau ditaburkan? Makanya bisa hukum tabur tua ini menjadi sesuatu yang sangat sinkron dengan firman Tuhan ini saudara. Jadi saudara jangan pernah merasa terintimidasi kalau saudara sedang melakukan taburan. Pasti menuai. Tidak ada tuaian tanpa taburan, saudara. Tidak mungkin. Tidak ada tanaman, tidak ada harvest, tidak ada panenan tanpa benih atau biji yang ditabur
di awalnya. Jadi ini satu hal yang sangat sederhana. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini, saya mau kontekstualisasikan. Apa yang kita bisa lakukan supaya hidup kita terus berbuah. Hidup kita terus bermultiplikasi. Bahkan tadi gereja terus bermultiplikasi tanpa batas. Saudara, sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang yang teguh. Alam maut sekalipun tidak berkuasa. Jadi saudara, kita ini sudah ditetapkan menjadi pemenang dari awal. Kita sudah difasilitasi dengan sesuatu yang begitu unggul. Kalau saya boleh katakan, saudara dan saya ini adalah benih-benih unggul. Bukan benih yang ecek-ecek, saudara. Ya, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang memiliki keunggulan, keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin barangkali sampai hari ini kita belum bisa memahami sepenuhnya, seluruhnya. Tapi percayalah, saudara, apapun situasimu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi hatimu hari ini, ketakutanmu barangkali, engkau sedang lemah, engkau sedang sakit, saya mau beritahu, itu tidak mengurangi nilai-nilai keunggulan, nilai-nilai keistimewaan saudara di pemandangan Tuhan. Oleh karena itu mari mulai sadari diri kita bahwa kita ini benih unggul. Biji gandum yang unggul seperti tadi Yesus juga. Yang akan bertumbuh, bertunas dan berbuah-buah lebat. Menghasilkan hasilan panen yang luar biasa. Dan kalau saya sudah ngomong seperti ini, saudara, artinya saudara siap menjadi benih yang unggul, saudara siap ditanam, ditabur. Sebentar lagi panenan besar itu akan terjadi. Katakan amin. Panenan besar akan terjadi. The great harvest, saudara, akan terjadi atas bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Makanya mari persiapkan gereja Tuhan hari-hari ini, yaitu saudara dan saya, harus memiliki satu semangat, antusiasme dan pemahaman yang benar mengenai situasi, kondisi yang ada hari-hari ini. Saudara, yang pertama saya mau sampaikan, bagaimana supaya kita bisa bermultiplikasi, berbuah lebih lebat. Yang pertama dikatakan tadi, kita harus mati. Mati dalam artian bukan secara jasmani, saudara. Mati dalam pengertian bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita sudah meneladani kematian Yesus, yaitu pada saat kita percaya Yesus dan dibaptis, itu tanda bahwa kita sudah mematikan diri kita dan kemudian kita bangkit daripada baptisan itu menjadi manusia yang baru. Bukan gagah kuat, bukan keperkasaan kita melakukan itu, tetapi karena Yesus yang sudah melakukan buat kita. Amin. Jadi saudara, yang pertama kita harus belajar bahwa hidupku yang kuhidup ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dan hidup di dalamku. Galatia 2:20 saudara mengatakan itu. Artinya kita mulai menyesuaikan diri, kita mulai mensinkronkan diri kita. Bahwa apa yang aku kerjakan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku perkatakan. Tidak semata-matanya mengejar keinginan kita sendiri. Memenuhi hasrat-hasrat kita sendiri. Tetapi ada kepentingan Tuhan, ada keinginan hati Tuhan, ada pikiran Tuhan, kehendak Tuhan yang perlu kita selaraskan dengan keinginan dan kepentingan dan kehendak kita. Dan saya percaya, saudara, kalau kita mulai meletakkan diri kita di bawah kehendak, pikiran, dan perasaan Kristus, kita akan melihat betapa dahsyatnya hidup ini. Karena apa? Karena engkau sudah selesai dengan dirimu. Engkau gak mungkin lagi bisa mengalami yang namanya mungkin ketakutan yang berlebih-lebihan. Takut iya biasa, kemudian takut justru membuat kita semakin tahu apa yang kita harus lakukan. Takut tidak membuat kita menjadi pribadi yang kemudian menjadi pribadi yang lemah, yang tidak berdaya, yang bahkan kita meninggalkan Tuhan. Tidak mungkin. Saat saudara dikecewakan dengan seseorang, saudara tidak mungkin menjadi orang yang kemudian mengundurkan diri atau bahkan kalah dalam hal mengatasi perasaan-perasaan kecewa itu. Jadi artinya betul saudara,
Saudara, sekali menghidupi nilai kebenaran ini bahwa hidupku yang lama sudah dikuburkan. Dan aku menghidupi kehidupan yang baru bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus. Saudara akan muncul menjadi benih unggul yang luar biasa. Kehidupanmu tidak selesai dengan kematian, artinya keterpurukan kita, tidak. Ya, saat-saat seperti ini barangkali ekonomi kita, mungkin rumah tangga kita agak sedikit kacau karena ada banyak situasi yang sulit. Tapi saya mau beritahu ini bukan akhir, ini bukan kematian dalam artian saudara tidak akan bisa bangkit lagi. Tapi justru melalui keadaan seperti ini, kalau engkau menyadari dengan benar seperti yang Tuhan mau, tahu tiba-tiba seluruh apa yang kau takutkan tidak akan pernah terjadi. Dan terjadi yang sebaliknya justru. Kebangkitan, kesukacitaan, kekuatan yang dari Tuhan tiba-tiba muncul dalam hidupmu. Dan kau akan lihat ternyata situasi yang sulit sukar karena pandemik ini tidak pernah bisa menyetop saudara untuk bisa mendekatkan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ayo saudara, saya mau dorong untuk kita belajar dengan kondisi seperti ini. Gak ada yang bisa kita andalkan dari diri kita. Ya, ini waktunya kita mati untuk diri kita. Tapi hidup untuk Kristus saudara. Hidup untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Kolose mengatakan itu. Jadi mari sambut hari kemuliaan ini saudara. Hari besar ini menurut saya. Saudara dan saya harus memiliki perspektif yang benar. Jangan sampai saudara justru mengalami situasi yang semakin melemahkan kondisi saudara. Iblis yang akan tersenyum pada saat melihat saudara dalam keadaan yang semakin terjepit dan semakin terpuruk. Tapi mulai katakan, iblis kau tidak berkuasa atas hidupku. Hidupku sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Hidupku milik Tuhan sepenuhnya, bukan milikmu. Dan aku mau hidup untuk Tuhan saudara. Ini waktunya. Saya percaya ini waktu yang baik saudara untuk kita mulai menyadari hal itu. Yang kedua saudara dikatakan, begitu juga ayat yang ke-25, orang yang mau mempertahankan hidupnya di dunia ini akan kehilangan hidupnya. Apa artinya? Secara jelas saudara, Yesus mau ngomong gini, jangan hidup secara duniawi lagi. Gitu. Pikirkanlah pikiran yang benar, yang di mana Kristus ada. Pikirkanlah dan hidupilah cara pikir dan cara hidup seperti yang Kristus atau Alkitab tuliskan buat kita. Hidupi firman Tuhan, saudara. Jangan hidup hanya mengejar hal yang dari dunia. Karena yang dari dunia ini ternyata tidak punya kekuatan apa yang bisa menolong kita hari ini semuanya, saudara. Bukan cuma saudara sebagai seorang bisnismen yang biasa. Tapi bisnismen yang besar pun sekarang mengalami persoalan yang besar. Justru saya melihat dampak COVID-19 ini menghantam saudara. Pengusaha-pengusaha besar. Saudara dan saya sebagai mungkin orang-orang biasa di daerah kena dampak juga. Tetapi mungkin tidak terlalu sampai begitu beratnya beban-beban yang harus dipikulnya saudara. Jadi mari saudara. Kita belajar hidupi pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini hari yang baik untuk retreat. Bersama dengan seluruh keluarga menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh mendekatkan diri, membangun relasi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan dibangun dengan lebih tulus, dengan lebih sepenuh hati. Saudara. Itu yang kedua saudara, kalau kau ingin terus berbuah dan terus bermultiplikasi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam apa saja. Ayat yang ke-26, dan ini bagian yang terakhir dari poin yang ketiga. Setiap orang yang mau melayani aku, hendaklah ikut kemana saja aku pergi, supaya mereka tetap bersama aku. Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. Yohanes 12 ayat 26. Melayani Tuhan bersama mengikut Tuhan. Artinya ini bukan hanya bicara soal pelayanan. Iya tentu saudara harus mulai melayani, saling melayani satu dengan yang lain. Ya, bersama dengan Tuhan, bukan melayani menurut kita, kesukaan kita, mau-mau kita.
Melayani menurut apa yang Tuhan mau. Saudara, mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan. Belajar meneladani apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya kepada kita umat manusia. Saudara. Ini waktu yang baik untuk saudara dan saya mulai move on. Saudara. Mulai move on. Mulai mengambil bagian seperti Yesus mengambil bagian. Mengambil tanggung jawab. Saudara. Untuk kita mulai memperhatikan sesama di sekitarnya. Melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Melayani dan mendoakan orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan bantuan-bantuan bahkan tidak seberuntung kita. Saudara. Ini waktunya saudara. Jangan berdiam diri terus. Sibuk di rumah sendiri tapi tidak buat apa-apa untuk sesamamu. Saudara. Do something to the others, kepada sesamamu saudara. Meneladani Yesus. 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi ini sangat efektif. Sangat luar biasa saudara. Yesus menggunakan waktu-waktu yang ada begitu sangat maksimal. Sehingga tidak ada dikatakan burung punya sarang. Ya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan. Artinya Yesus kerja sungguh-sungguh. Jangan ngelokro saya bilang itu. Jangan kemudian saudara santai-santai di rumah. Mulai ambil waktu, sembahyang, berdoa, berpuasa kalau perlu. Itu aktivitas rohani yang aktif. Saudara. Aktifkan mulai roh saudara. Aktifkan jiwa saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Aktifkan jiwa saudara untuk memperhatikan sesamamu, berempati dengan sesamamu. Aktifkan tubuh saudara untuk mulai bergerak, melayani, mendoakan. Memberikan bantuan sesuatu, memberikan nasihat, apa saja saudara. Hidup kita ini sangat berharga untuk hanya sekedar disimpan dan tidak melakukan sesuatu. Hari ini banyak orang membutuhkan pertolongan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Saudara. Mungkin saudara bilang, Pak, aku sendiri juga butuh pertolongan. Betul saudara, kita semua butuh pertolongan. Tapi buat kita orang yang mengerti bagaimana mendapatkan pertolongan adalah dengan cara memberi pertolongan. Amin. Ini penting saudara. Bagaimana saudara dapat pertolongan, saudara harus justru memberikan pertolongan terlebih dahulu. Bukankah firman Tuhan bilang, barang siapa yang memberi akan diberi saudara. Dengan satu takaran yang digoncangkan, dipadatkan, ditumpahkan sampai keribaannya saudara. Ini waktunya saudara. Ini saatnya untuk saudara bermultiplikasi. Yang saudara bagikan kepada banyak orang di sekitarmu bukan yang sekedar perbuatan baik. Tapi lebih daripada itu engkau sedang menabur benih. Firman Tuhan bilang baik siang maupun malam. Jangan buat tanganmu lelah untuk menabur. Terus menabur. Kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai. Kata Galatia 6. Saudara. Ini waktu yang baik. Taburlah secara roh saudara. Karena engkau mengikuti, meneladani Yesus Kristus di dalam hal ini. Dan saya berdoa saudara. Bulan Mei ini akan menjadi satu awal kebangunan rohani yang besar-besaran terjadi. Khususnya dalam hidup rumah tanggamu, keluargamu, bisnismu bahkan. Bahkan tubuhmu yang sakit, engkau akan mengalami kesembuhan kalau engkau tahu 3 hal ini dan mengerjakannya dalam hidupmu. Saya sungguh berdoa saudara. Bulan depan dan seterusnya nanti kita akan melihat selama 2-3 bulan kita masa retreat ini tidak ada yang sia-sia saudara. Tidak ada yang menjadi suatu yang membuat kita akhirnya tidak mengerti apa-apa. Tapi justru akan membuat kita tahu sungguh ini waktunya Tuhan sedang bekerja. Amin. Kita akan memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. Justru dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Dan hari-hari berikutnya. Oleh karena itu mari saya mau dorong untuk setiap saudara. Jangan jadi lemah. Tetap kuat. Tetap menyerah. Percaya sama Tuhan. Tetap melakukan bagian dan tugas yang kau memang harus lakukan. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Jangan pernah saudara menyembunyikan dan menyimpan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah investasikan dalam hidupmu.
terus bertumbuh, terus berkembang, terus menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dulu. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah sekarang saatnya Engkau berbicara secara pribadi terhadap hamba-hamba umat-umat-Mu di rumah-rumah. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan, Engkau membangkitkan satu roh keunggulan. Roh yang benar-benar menjadi sesuatu yang mampu mengalahkan raksasa-raksasa dunia ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kesatuan-kesatuan keluarga mulai terjadi saat ini. Terjadi untuk bermultiplikasi, untuk berkembang, untuk bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa Tuhan, saat ini yang lemah Kau kuatkan, yang sedang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, di pernikahan-pernikahan yang ada saat ini yang sudah Tuhan tetapkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak kami akan bangkit menjadi panah-panah yang luar biasa, yang bisa siap diluncurkan. Mereka akan jadi orang-orang yang hebat, yang dibangkitkan, yang ditumbuhkan, yang dididik oleh keluarga-keluarga yang cinta Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Aku berdoa dan percaya multiplikasi rohani sedang terjadi dan akan terus terjadi dan menghasilkan great harvest, penuaian besar-besaran. Terima kasih Bapa, aku berdoa dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kusembah. Nama di atas segala yang namanya olehnya manusia boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, sukacita. Haleluya. Baik, setelah kita akan memulai perjamuan kudus kita. Hari ini mari saudara persiapkan di rumah dengan sepenuh hati kita datang memandang salib Yesus sekali lagi. Bukan sebagai seremonial, ritual, agamawi kita. Tetapi kita sungguh menyadari ini satu perintah Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan. Untuk mengingat akan kasih-Nya, pengorbanannya. Untuk itu saya sebelum melakukan ini ingin mendorong untuk para orang-orang tua, kepala keluarga, saudara bisa memimpin di rumahmu masing-masing perjamuan kudus ini. Dengan cara yang mungkin hampir sama dengan apa yang kami lakukan melalui gereja. Jadi saya mendorong untuk saudara bisa lakukan bersama-sama dengan keluargamu. Kau sebagai kepala keluarga adalah imam dalam rumah tanggamu. Mari kita siapkan saudara perjamuan kudus ini dengan sepenuh hati kita. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan kalau kami boleh menerima satu anugerah yang begitu mulia, yang begitu indah, yang begitu kudus, yang begitu agung melalui perjamuan-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang sempurna dan begitu berharganya hidup kami di pemandangan-Mu. Kami berdoa dan percaya Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan hari ini, saat ini adalah berkenan di hadapan-Mu. Dan menjadi satu bukti perjanjian kekal-Mu dengan kami adalah tetap berlangsung untuk selama-lamanya. Bahwa kami adalah milik-Mu dan seluruh hidup kami adalah anugerah yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, dengan hati yang percaya dan mulut yang mengaku, kami mau mengakui pengakuan iman rasuli kami dengan penuh kesungguhan hati dan percaya bahwa sesungguhnya di dalam pengakuan iman kami ada satu kuasa yang akan turun menyertai kami. Mari sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, amin. Mari kita terima dengan sukacita. Haleluya. Mari angkat cawan saudara, cawan pengucapan syukur yang berisi daripada darah perjanjian ini. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela ini menjadi bagian yang kita boleh terima dengan sepenuh hati. Tuhan serahkan seluruhnya bagi kita. Oleh karena itu sepenuhnya hidup kami juga menjadi milik-Mu Tuhan. Darah-Mu menjadi bagian kami, hidup-Mu menjadi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah segala kuasa yang melekat dalam perjamuan ini, secara khusus dalam darah anak domba Allah ini, menjadi bagian yang akan kami terima. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang menderita Tuhan hiburkan, yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Dan segala apapun juga yang menjadi perintang bagi kami, Tuhan menjadi pembela dan menjadi pahlawan bagi kami. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, rasakan hadiratnya menjamah saudara. Pegang dada saudara. Terus menyembah Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan yang begitu lekat dalam hidupmu. Kasih Tuhan yang begitu sempurna turun atas hidupmu. Anugerahnya melimpah dalam hidupmu. Urapannya mengalir dalam hidupmu. Urabasyarabata karamas. Urabasyikiralabata. Terus sembah Dia. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang terlalu sukar buat orang percaya. Karena Tuhan melakukannya bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi. Berkati hidup mereka satu demi satu. Tuhan Kau mengasihi mereka. Biarlah jamahan-Mu, kuasa-Mu melanda mereka. Memulihkan, merestorasi segala sesuatunya. Memberikan kekuatan yang baru. Memberikan harapan yang baru. Memberikan kemenangan yang daripada Tuhan. Bahkan keselamatan yang daripada Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pernikahan mereka. Berkati usaha bisnis mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini. Sehingga apa yang mereka tabur, mereka akan tuai berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, biarlah hidup mereka bermultiplikasi. Hidup mereka bertumbuh secara dahsyat, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, rangkul mereka, peluk mereka. Oh satukan mereka dalam satu kekuatan Tuhan yang ajaib. Bahwa mereka adalah jemaat-Mu di bumi ini. Jemaat yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Yang mengatakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Mesias kami. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Yang kami lepas dari bumi akan terlepas di surga. Demikian juga Allah mau tidak berkuasa atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan terus kemenangan-kemenangan yang terus terjadi hari demi hari atas hidup mereka. Berikan sukacita yang terus mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya segala sesuatu yang baik sedang terjadi dan terus akan terjadi atas hidup mereka. Sejak hari ini sampai selamanya. Sampai seluruh rencana Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Mari tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudarakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini juga atau hari ini juga kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan.
Mari siapkan persembahan saudara. Baik persembahan perpuluhan saudara, persembahan syukur saudara, persembahan setiap minggu saudara yang saudara bawa. Saya akan berdoa buat setiap persembahan yang akan saudara bawa. Ya mungkin hari ini atau mungkin besok ataupun kapanpun saudara bisa transfer dan segala macamnya. Tapi yang penting mari berikan dengan hati yang penuh sukacita. Saya berdoa dan sekaligus kita akan menutup ibadah ini. Tuhan, aku berdoa buat setiap kemurahan hati dari jemaat-Mu yang begitu luar biasa. Mereka tetap memperhatikan rumah Allah. Mereka tetap sangat tahu bagaimana hidup dalam rencana Tuhan yang begitu indah. Mereka diberkati Tuhan. Mereka tidak akan pernah kekurangan. Karena berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan mereka senantiasa berkecukupan bahkan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan mereka semua sudah diberkati. Berkati persembahan persepuluhan mereka. Berkati persembahan syukur. Berkati buah sulung. Berkati semuanya yang mereka akan bawa di hadirat Tuhan ke rumah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dan sebentar kami tinggalkan dan kami selesai dengan ibadah ini. Tuhan, biarlah kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang utuh, penuh, sempurna, bahkan melimpah turun atas hidupmu. Biarlah keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Anak mantu cucumu diberkati. Dan orang-orang tuamu diberkati. Tuhan menjagaimu, Tuhan melindungimu. Tuhan membuat engkau kuat. Engkau menjadi berkat yang luar biasa di tengah-tengah hidupmu. Dan Tuhan akan terus berkarya dalam hidupmu. Menuntunmu dan menjagaimu seperti biji matanya sendiri. Dan biarlah sejak hari ini segala sesuatu yang kau buat Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Jalan-jalanmu diperlancar, jalan-jalanmu diperlebar. Dan Tuhan yang akan menjadi pembela dan berdiri di depanmu. Membuka jalan bagimu. Oleh karena itu biarlah berkat Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu dan bagi keluargamu untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya berkata, amin, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Terus semangat, Tuhan memberkati.